Nama Emi Andriani, NIM 1902020004, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Dosen pembimbing yaitu Ibu Irmayani, SPD MPD. Mata kuliah Ilmu Retorika. Baik, terima kasih kepada Ibu Irmayani SPD MPD karena ini juga merupakan suatu pelajaran bagi saya untuk menuntut ilmu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan serta kekuatan dan keterampilan sehingga kita masih bisa melakukan apa-apa yang ada di dunia ini, atau kita bisa mengerjakan, kita bisa melakukan perjalanan menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kali ini pidato yang sempat saya mau sampaikan yaitu tentang pendidikan dalam adat penuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah satu keharusan bagi kita kaum muslimin. Banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, para penuntut ilmu dan yang mengajarkannya. Ada pada dalam menuntut ilmu yang harus kita ketahui agar ilmu yang kita tuntut berfaedah bagi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sangatlah banyak. Adab-adab yang pertama yaitu dengan adab ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya niat kita dalam menuntut ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang menuntut ilmu hanya mendapatkan gelar agar bisa mendapatkan kedudukannya yang tinggi, atau ingin menjadi orang yang terpandang, atau niat yang sejenisnya itu, maka Rasulullah SAW telah memberi peringatan tentang hal ini dengan sabdanya, yaitu barang siapa yang menuntut ilmu yang pelajari hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan mata benda di dunia ini, ia tidak akan mendapatkan bau surga pada akhirat kiamat atau pada hari kiamat tersebut. Tetapi kalau orang yang mengatakan bahwa saya ingin mendapatkan syahadah bukan karena ingin mendapatkan dunia, tetapi karena sudah menjadi peraturan yang tidak tertulis, kalau seseorang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, segala ucapannya menjadi lebih didengarkan orang dalam menyampaikan ilmu atau dalam mengajarkan dengan niat insya Allah. Dan adab yang kedua yaitu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Semua manusia pada mulanya adalah bodoh. Kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Setelah kita menjadi orang yang memiliki ilmu, kita harus mengajarkannya kepada orang lain untuk menghilangkan kebodohan dari diri mereka. Dan tentu saja mengajarkan kepada orang lain itu dengan berbagai cara agar orang lain dapat mengambil faedah dari ilmu kita pada orang lain. Itu misalnya kita duduk di masjid mengajarkan suatu pengajian, ataukah kita memberi manfaat pada orang lain dengan ilmu itu pada setiap saat. Jawabannya karena Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda dengan sabdanya yaitu, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Ilmu tidak ada bandingnya apabila niatnya besar. Para muridnya bertanya, bagaimanakah yang demikian itu? Beliau menjawab, ia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya, dari diri orang lain. Dan adab yang ketiga yaitu dalam menuntut ilmu untuk membela syariat. Berniat dalam menuntut ilmu untuk membela syariat. Sudah menjadi keharusan bagi para penuntut ilmu
berniat dalam menuntut ilmu untuk membela syariat, karena kedudukan syariat sama dengan pandangan kalau tidak ada seseorang yang menggunakan, ia tidak berarti apa-apa. Penuntut ilmu harus membela agamanya dari hal-hal menyimpang dari agama atau bid'ah. Sebagaimana tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, hal ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang benar sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Apabila ada perbedaan pendapat, hendaknya penuntut ilmu menerima perbedaan itu dengan lapang dada selama perbedaan itu pada persoalan ijtihad, bukan persoalan akidah. Karena persoalan akidah adalah masalah yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan salaf. Berbeda dalam masalah ijtihad, perbedaan pendapat telah ada sejak para sahabat, bahkan pada masa Rasulullah SAW hidup. Karena itu jangan sampai kita menghina atau menjelekkan orang lain yang kebetulan berbeda pendapat dengan kita. Dan yang kelima, adab yang kelima yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan adalah suatu kesyukuran bagi kita, karena kita bisa mendapatkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk adab yang terpenting para penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh, karena amal adalah buah dari ilmu, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Karena orang yang memiliki ilmu adalah seperti orang yang memiliki senjata. Kamu atau senjata tidak ada gunanya kecuali diamalkan. Dan yang keenamnya itu menghormati atau mencari kebenaran dan sabar. Termasuk adab dalam menuntut ilmu yaitu sabar. Dalam menuntut ilmu kita diwajibkan untuk bersabar. Kita harus mencari kebenaran dengan kesabaran kita. Baiklah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.